Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali kepada materi literasi ya. Kali ini kita akan bahas tema dan penokohan cerpen. Ya, saya kupas dulu unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerpen dari dalam ya. Nanti yang dari luar ada unsur ekstrinsik. Kita fokus pada unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada penokohan atau karakteristik, yang ketiga ada latar atau setting, yang keempat ada alur atau plot, kemudian ada sudut pandang, cerita atau point of view, ya, dan amanat atau pesan. Kita mulai dengan tema. Tema adalah inti cerita. Misalnya, ada tema percintaan, perjuangan, religi, pengorbanan, dan lain-lain ya. Jadi inti cerita. Nah, bagaimana kita menentukan tema? Nah, teksnya, cerpennya harus kita baca secara keseluruhan. Baru kita akan memperoleh temanya. Selanjutnya adalah penokohan atau karakteristik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tokoh. Apa saja? Yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang kedua tokoh protagonis dan antagonis. Yang ketiga watak tokoh. Dan yang berikutnya cara penggambaran watak tokoh. Kita mulai dari tokoh utama dan tokoh tambahan. Ya, tokoh utama cirinya antara lain sering diceritakan, sering berhubungan dengan tokoh lain, dan juga mendukung tema. Inilah tokoh utama. Kemudian ciri tokoh tambahan adalah kehadirannya hanya sebagai pendukung. Ya, tokoh tambahan itu bisa satu, bisa lebih. Nah, yang kita tentukan di dalam tokoh tambahan adalah tokoh-tokoh ini yang berdialog dengan tokoh utama. Kalau hanya diceritakan saja tanpa ada hubungan langsung di situ, berarti tidak usah kita sebutkan. Selanjutnya tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis kalian tentunya sudah tahu, yaitu tokoh yang tidak mendukung tema. Bisa dikatakan musuh tokoh utama, ya, berlawanan dengan tokoh utama. Bisa juga dia berwatak tidak baik, tidak harus jahat sebenarnya, tapi di sini berwatak tidak baik. Kemudian tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung tema, berwatak baik, ya. Sudah kalian kenal ini, kalian bisa membayangkan yang antagonis seperti apa, yang protagonis seperti apa. Ya, selanjutnya adalah watak tokoh. Contoh watak tokoh, rendah hati, pemaaf, sombong, pemarah, ceria, pendiam, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara penggambaran watak tokoh. Bisa diceritakan secara langsung, bisa melalui ciri fisik tokoh, bisa juga melalui dialog tokoh, melalui tingkah laku tokoh, maupun melalui jalan pikiran tokoh. Mari kita kupas satu persatu. Ya, contoh penggambaran watak diceritakan secara langsung. Bawang Putih adalah seorang anak yang baik, rendah hati, dan rajin. Ia hidup bersama ibu dan saudara tirinya, Bawang Merah. Meski selalu diperlakukan kurang baik oleh ibu dan saudara tirinya, ia tidak pernah marah. Nah, dikatakan bahwa Bawang Putih adalah anak yang baik, rendah hati, rajin, tidak pernah marah. Ini langsung dikatakan di dalam teks. Makanya penggambaran watak tokohnya dikatakan secara langsung. Kita lanjut. Contoh penggambaran watak tokoh melalui ciri fisik tokoh. Seorang lelaki keluar dari gua, tubuhnya kekar, sorot matanya tajam, berkumis tebal tanpa senyum sedikit pun di bibirnya. Semua hanya bisa tertunduk tanpa berani menatap wajahnya. Tubuhnya kekar, sorot mata tajam, kumis tebal tanpa senyum. Nah, ini kalau ada orang yang seperti ini,
kita bisa membayangkan bahwa wataknya adalah bengis, kasar misalnya, ya kejam misalnya seperti itu. Itulah contoh penggambaran watak melalui ciri fisik tokoh. Kita lanjutkan. Contoh penggambaran watak melalui dialog. "Mengapa kau cemberut, Rara?" tanya Riri kepada Rara adiknya. Lalu dia menceritakan kejengkelannya karena adik temannya menghilangkan pensilnya. "Sudahlah, Ra, jangan begitu. Mungkin Adi tidak sengaja. Kasihan kan, ibunya sudah sakit, ayahnya juga sedang tidak bekerja. Sudah, maafkan saja, besok kita beli lagi," kata Rini menghibur adiknya. Nah, kita lihat di sini. Begitu bijaksananya Rini menghibur adiknya supaya tidak cemberut. Nah, inilah penggambaran melalui dialog. Selanjutnya, contoh penggambaran watak melalui tingkah laku. Dengan membungkukkan badannya, Adi masuk ke ruang guru untuk menemui Bu Rita. Dia berjalan pelan menuju meja Bu Rita. Dia sapa Bapak Ibu guru yang ditemuinya dengan menganggukkan kepala. Ada membungkukkan badan, berjalan pelan, menganggukkan kepala pada setiap bertemu orang. Nah, ini adalah tingkah laku yang menunjukkan sikap tidak sombong, rendah hati, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan contoh penggambaran watak melalui jalan pikiran tokoh. Diva memasuki ruang kelas yang masih sepi. Betapa terkejutnya saat pandangannya terhenti pada bungkusan hitam yang ada di meja guru. Dia hampiri meja guru dan membuka bungkusan itu. Ternyata isinya uang yang cukup banyak. "Lumayan ini, kalau ku ambil selembar nggak akan terlihat," kata sisi hitamnya. "Jangan, itu bukan hakmu," tegur sisi putihnya. Sungguh sisi hitam dan putihnya bergelut. Nah, di sini ada dua pergolakan di dalam pikiran tokoh yang menggambarkan bahwa si tokoh di sini berwatak bimbang, ya, ragu-ragu. Nah, inilah penggambaran watak tokoh melalui jalan pikiran tokoh. Iya, anak-anak, selesai untuk pembahasan tema dan penokohan, ya. Nanti materi selanjutnya akan Ibu bahas, ada latar dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.